Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai mengubah pecahan ke berbagai bentuk. Yang pertama yang harus kalian tahu mengenai bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya adalah 1/2, 5/7, atau 10/3. Kemudian pecahan campuran. Contohnya 1/3, atau 3 4/9. Kemudian pecahan desimal, contohnya 0,7 atau 1,25. Nah, ini bacanya adalah 1,25, bukan 1,25. Jadi, kalau dalam pecahan desimal, bilangan di belakang koma itu disebutkan 1/1. Jadi, 1,25. Kemudian ada persen. Contohnya adalah 35%. Atau 105%. Kemudian kita belajar membandingkan pecahan. Misalkan saya punya 1/5 dan 1/2. Bagaimana membandingkan pecahan ini? Nah, dalam membandingkan itu ingat kembali bahwa simbol untuk membandingkan itu dua bilangan ada kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Jadi ini adalah dibacanya kurang dari. Kalau ini dibacanya lebih besar dari atau lebih dari. Kalau ini udah pasti sama dengan ya. Nah, bagaimana membandingkan pecahan? Kalau misalkan sebelumnya kita sudah belajar di bilangan bulat, dan kalau di bilangan bulat jelas ya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, untuk di pecahan itu kalian yang pertama, langkah paling mudah adalah samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Di sini adalah 5, di sini 2. Cara paling mudah adalah dikalikan 5 dan 2 ini. Jadi di sini menjadi kita tulis ulang dulu aja. 1/5, di sini 1/2. Kemudian karena di sini 2, di sini kita kalikan 5 dikali 2. Nah, karena 5 dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Nah, sedangkan kalau 2 kita kalikan dengan 5. 2 kali 5, maka yang atas juga dikali 5. Nah, dari sini kita peroleh bahwa 1 kali 2 adalah 2. 5 kali 2 itu 10. Ini 1 kali 5 itu 5. 2 kali 5 adalah 10. Nah, di sini penyebutnya udah sama. Karena udah sama, kita bandingkan aja pembilangnya. 2 dan 5. 2 lebih kecil dari 5, maka 2/10 lebih kecil dari 5/10, maka 1/5 itu kurang dari 1/2. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa tuliskan terlebih dahulu bilangan yang pertama, 2/3. Kemudian 1/4. Kita buat penyebutnya sama dulu, karena di sini 3 dan 4 itu berbeda, kita bisa di sini kita kalikan dengan 4. Kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Kalau di sini 1/4, di sini 2/3, maka di sini kita kali dengan 3. Oke, di sini kita kali dengan 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini 2 kali 4 itu 8, 3 kali 4 itu 12. 1 kali 3 itu 3, 4 kali 3 itu 12. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa 8/12 itu lebih besar dari 3/12. Jadi kalian bisa lihat pembilangnya kalau penyebutnya sudah sama. Maka di sini 2/3 lebih besar dari 1/4. Nah, kemudian di sini ada 2/5 dan 10/25. Nah, di sini kalau kita lihat 5 dan 25. Kita
langkah pertama untuk membandingkan pecahan yang paling mudah adalah buat penyebutnya sama. Maka di sini sebenarnya sudah kelihatan kalau 5 dengan 25 kita bisa buat 5 ini menjadi 25. Maka 2/5 di sini 10/25, kita kalikan saja ini dengan 5. Berarti ini kita kali dengan 5. Maka dari sini bisa kita peroleh ini sama dengan 10/25. Ini udah sama dengan ini. Maka ini sama dengan, maka di sini sama dengan. Jadi 2/5 itu sama dengan 10/25, atau dengan cara lain kita bisa lihat 10/25. 10/25 itu kalau kita sederhanakan itu kita bagi 5 bisa, 25 kita bagi 5 juga bisa. 10 dibagi 5 itu 2, 25 dibagi 5 itu 25. Jadi ini 2/5 di sini, sedangkan di ruas kirinya 2/5. Jadi 2/5 sama dengan 2/5 sebenarnya. Maka simbol untuk membandingkannya adalah sama dengan. Kemudian kita akan belajar mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal atau sebaliknya. Misalkan saya punya 1/2 atau setengah. Bagaimana mengubah pecahan biasa ini ke bentuk desimal? Nah, sebenarnya 1/2 itu bisa kita buat menggunakan bagi kurung atau porgapit ya. Kalau misalkan saya punya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu tidak bisa, maka kita bisa tambahkan 0. Kalau kita tambahkan 0, maka di sini kita tulis 0, sekarang 10 dibagi 2 itu, atau 2 kali berapa yang hasilnya 10? 2 kali 5, maka 10 bagi 2 itu 5. 5 kali 2 itu 10. Bisa kita kurangi, itu 0. Maka 1/2 itu hasilnya 0,5. Maka bentuk desimal dari 1/2 itu adalah 0,5. Kemudian kalau 2/5 berarti 2 dibagi dengan 5. 2 dibagi 5 tidak bisa, maka kita bisa tambahkan 0. Kalau kita tambahkan 0, maka di sini kita tulis 0, 20 dibagi 5 itu bisa kita anggap 5 kali berapa yang hasilnya 20. Maka 5 kali 4. Maka 20 dibagi 5 itu 4. 4 kali 5 itu 20. Kita kurangi hasilnya 0. Maka 2/5 bentuk desimalnya adalah 0,4. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau dalam bentuk desimal ini mau kita buat pecahan biasa, maka 0,5 itu bisa kita tulis sebagai 5/10. 5/10 ini bisa kita sederhanakan. Maka kita bagi dengan bilangan yang bisa membagi keduanya. 5 kita bisa bagi 5, 10 kita bisa bagi 5. Maka 5 bagi 5 itu 1, 10 bagi 5 itu 2. Jadi pecahan biasa dari desimal 0,5 adalah 1/2. Dengan cara yang sama, 0,4 itu bisa kita tulis 4/10. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Misalnya kita bagi dengan 2. Maka yang bawah juga kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 itu 2, 10 dibagi 2 itu 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,5 adalah 2/5. Jadi dibolak-balik hasilnya sama. Kemudian kita akan belajar mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa atau sebaliknya. Nah, saya punya 2 4/7. 2 4/7 ini adalah pecahan campuran. Untuk mengubahnya ke pecahan biasa, kita tinggal kalikan saja 2 dikali dengan 7, atau 7 dikali 2. Ini kita kalikan. Hasilnya adalah 14. 14 kita tambahkan dengan 4. 14 kita tambahkan dengan 4. Ini 4. Berarti hasilnya 18. Maka kita tulis 18 per ininya 7. Nah, ini udah berbentuk pecahan biasa. Kemudian saya punya 4 2/3.
3. Mengubahnya ke bentuk pecahan biasa adalah kita kalikan aja 3 dengan 4. Kita kali 3 kali 4 itu 12 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 14. Berarti 14 per 3. Selesai. Nah, bagaimana kalau kita membuat sebaliknya? Nah, berarti dari pecahan biasa ini 18 per 7 kita buat ke pecahan biasa. Kita buat 18 per 7. 18 per 7 kita buat menjadi pecahan campuran. Berarti kita bisa menggunakan bagi kurung atau porogapit. 18 dibagi dengan 7. 18 bagi 7, angka berapa yang mendekati? Atau 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 18? Berarti 2. 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Bisa kita kurangi. 8 dikurangi 4 itu 4. Nah, karena tidak bisa, karena kita mau ke bentuk pecahan campuran, maka selesai di sini saja. Tidak perlu dilanjutkan. Hasilnya adalah 2. Ini adalah hasil. Ini adalah pembagi. Dan ini adalah sisanya. Maka kita bisa tulis 18 per 7 adalah hasilnya 2. Sisanya 4. Pembaginya adalah 7. Jadi sama. 2, 4 per 7. Kemudian 14 per 3. Maka kita bisa tulis 14 dibagi dengan 3. 14 dibagi 3 atau 3 kali berapa yang mendekati 14? Itu 4. 4 kali 3 itu 12. Bisa kita kurangi. 4 dikurangi 2 itu 2. Nah, ini tidak perlu kita lanjutkan karena kita mau membuat ke dalam pecahan biasa. Maka, tulis aja bilangan-bilangan ini. Hasilnya adalah 4, sisanya adalah 2, pembaginya adalah 3. Maka 14 per 3 sama dengan 4, 2 per 3. Kemudian mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk desimal. Nah, di sini saya punya 1/4/5. Untuk membuat ke bentuk desimal itu bisa kita tuliskan 1, titik-titik. Nah, maka kita fokus saja ke pecahan biasanya ini, 4/5-nya. Maka kita buat 4 dibagi dengan 5. 4 dibagi 5 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Kalau kita tambahkan 0, kita buat 0, sekarang 40 dibagi 5 itu 8. 8 dikali 5 itu 40. Kita kurangi hasilnya 0. Maka di sini 0,8. Sini kita bisa tulis 1 ditambah 1 ditambah 0,8, maka hasilnya adalah 1,8. Kemudian kalau 2 3/4, maka kita bisa tulis 2 ditambah 3/4-nya. 3/4 kita bisa cari 3 dibagi dengan 4. Karena tidak bisa, kita tambahkan 0. Di sini 0, 30 dibagi 4, angka berapa yang mendekati atau 4 kali berapa yang mendekati 30? Hasilnya adalah 7. Karena 7 dikali 4 adalah 28. Kita bisa kurangi 0 dikurangi 8 tidak bisa, maka 30 kurangi 28 itu hasilnya 2. Kita tambah, karena tidak bisa kita bisa tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 4 itu 20. Kita kurangi hasilnya 0. Maka 2 ditambah 0,75 berarti sama dengan 2,75.
Nah, untuk mengubah bentuk desimal ke pecahan campuran, kita bisa tulis 1,8 itu sama dengan 18/10. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa, maka kita bisa bagi dengan 2, ini bisa bagi dengan 2. Hasilnya adalah 9/5. Maka kita bisa bagi aja 9 dibagi dengan 5. 9 dibagi 5 itu dapat 1, 1 kali 5 itu 5. Bisa dikurangi, ini masih 4. Karena nggak bisa 40 tambahkan 0, 40 dibagi 5, ini tambahkan koma, 40 dibagi 5 itu hasilnya 8, 8 dikali 5 sama dengan 40, kalau kita kurangi hasilnya 0, jadi ini 1,8. Kemudian 2,75 bisa kita tulis sebagai 275 dibagi dengan 100 sama dengan, nah ini bisa kita bagi ke pecahan yang sederhana, misalnya langsung dibagi 25 itu bisa, langsung dibagi 25 itu bisa, atau kalau nanti kalian belum bisa, bagi dengan bilangan yang kecil-kecil terlebih dahulu itu boleh. Jadi ini hasilnya adalah 7/4. Nah, 7 dibagi 4 berapa? 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 itu dapat 1, 1 kali 4 itu 4, dikurangi hasilnya masih 3, 3 dibagi 4 nggak bisa, maka kita bisa tambahkan 0, 30 dibagi, ini bisa kita tulis koma dulu, 30 dibagi 4 itu 7, 7 dikali 4 itu 28, ini bisa kita kurangi, hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan 0, 20 dibagi 4 itu 5, 5 dikali 4 itu 20, kita kurangi hasilnya 0, maka 7/4 itu sama dengan 1,75. Kemudian mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, bagaimana caranya? 1/5 itu berapa persen? Kita bisa tuliskan 1/5 kita kalikan dengan 100%, karena persen itu artinya per 100, persen artinya per 100, maka bisa kita bagi 100 ini dengan 5, berarti ya ini bisa dibagi 5 hasilnya 20, ini dibagi 5 hasilnya 1, maka 1/1 itu 1 kali 20, maka hasilnya adalah 20%. Kemudian 1/3/4 ini bisa kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, maka 1/3/4 itu kita kalikan hasilnya 4 ditambah 3 itu 7 per yang bawah ini 4, kita tinggal kalikan dengan 100%, jadi 7/4 kita kalikan 100%, 100 dibagi 4 itu bisa, kita bagi 4 itu 25, kita bagi 4 itu 1, 7/1 itu 7, dikali 25 itu berarti 100 175%. Kemudian kalau kita ingin membuat persen ke pecahan biasa, maka misalkan 20%, maka kita bisa ubah 20% artinya 20/100. Di belakang bilangan itu
digit terakhirnya ada 0, maka kita bisa coret. Ini hasilnya adalah 2/10. Atau kalau kita sederhanakan, kita bisa bagi 2, sebenarnya 1/5. Atau kalau ini 175%, berarti artinya 175/100. Kita bisa sederhanakan, kita bisa bagi 25, bisa bagi 25. Hasilnya adalah 7/4. 7 dibagi 4 itu dapat 1. 1 kali 4 itu 4, dikurangi masih ada 3. Nah, untuk membuat kepecahan biasa itu sebenarnya sudah selesai sampai sini ya, tapi kalau misalkan mau diteruskan itu berarti 1, hasilnya adalah 1, sisanya adalah 3, pembaginya adalah 4. Kemudian mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk persen. Nah, misalkan saya punya 0,4, ini cara yang paling mudah sebenarnya dari pecahan desimal ini kita buat ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 0,4 itu artinya 4/10. Maka kalau kita mau jadikan persen, kita bisa kalikan dengan 100%. Maka di sini 100, di sini 10. Bisa kita bagi 100 dibagi 10 itu 10, 10 dibagi 10 itu 1. Maka 4 dikali 10 hasilnya 40%. Jadi 0,4 itu artinya 40%. Kalau 1,2 berarti bisa kita tulis 1,2/10. Kita kalikan dengan 100%. Ini bisa kita ubah menjadi 10, ini bisa di 1. Ini maksudnya 12 ya. Ini maksudnya adalah 12. Di 12 dikali 10 hasilnya 120%. Nah, kalau dari persen ini kita mau buat menjadi desimal, berarti tinggal kita kembalikan aja 40%, itu artinya 40/100. Kalau ada digit terakhirnya 0, maka kita bisa coret. Maka hasilnya 4/10. Apakah bisa disederhanakan? Boleh disederhanakan, dibagi 2. Dibagi 2, hasilnya adalah 2/5. Nah, 2/5 ini bisa kita menggunakan bagi kurung ya. Jadi, 2 dibagi dengan 5. 2 dibagi 5 itu tidak bisa, maka kita bisa tambahkan 0. Di sini 0, kemudian 20 dibagi 5 itu 4. 4 dikali 5 itu 20. Kita bisa kurangi hasilnya 0. Maka 2/5 itu hasilnya 0,4. Kemudian kalau 120%, berarti kita bisa tulis 120/100. Angka di terakhirnya bisa, digit terakhirnya adalah 0, maka bisa kita coret 0 dengan 0-nya. Khusus di digit terakhir atau 2 digit terakhir 0 semua atau 3 digit terakhir 0 semua, maka bisa kita coret. Di sini sama dengan 12/10. Apakah bisa dibagi? Bisa dibagi 2, dibagi 2. Hasilnya adalah 6/5. 6 dibagi 5, 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 itu dapat 1. 1 dikali 5 itu hasilnya 5. Kita kurangi 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Di sini kita tambahkan koma. 10 dibagi 5 itu 2. 2 dikali 5 itu 10. Kita kurangi hasilnya 0. Maka 6/5 itu sama dengan 1,2. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengubahan bentuk pecahan ke berbagai bentuk. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video berikutnya.